Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen peralatan laboratorium untuk memenuhi mata kuliah Teknik Pengelolaan Laboratorium oleh Miss Novia Rahim, SPD MSI. Saya Delva Fioni Amalia akan menjelaskan alat-alat laboratorium kimia. Pertama, kaki 3. Kaki 3 ini terbuat dari besi. Fungsinya menahan kawat kasa dalam pemanasan. Kedua, menyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya, gelas beker. Terbuat dari kaca borosilikat. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, menampung zat kimia, dan menjadi media pemanasan cairan. Selanjutnya, gelas ukur. Terbuat dari kaca atau plastik yang tidak tahan panas. Gelas ukur ini berukuran mulai dari 10 mili sampai 2 liter. Digunakan untuk mengukur volume larutan dan tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Kemudian ada kawat nikrom. Kawat nikrom ini digunakan untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Kawat ini terbuat dari logam nikel dan nikrom. Selanjutnya, labu ukur. Labu ukur ini berukuran 5 mili sampai 5 liter yang digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Kemudian ada plat tetes atau drip plate. Digunakan untuk menguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan dan terbuat dari porselen. Biasanya terdapat 6, 12, dan 16 lubang tetes. Selanjutnya, tabung reaksi. Berdiameter 10 sampai 20 mm, panjangnya 50 sampai 200 mm, terbuat dari kaca atau plastik. Dia digunakan untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Dia berukuran 100 mili sampai 2 liter. Terbuat dari kaca tebal yang dapat menahan tekanan sampai 5 atm, dipakai untuk menampung cairan hasil filtrasi. Selanjutnya ada pipet volume, berukuran 25 ml sampai 2000 ml, terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Selanjutnya ada pipet ukur. Ukuran terbesarnya itu 50 ml. Digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Selanjutnya, ukuran pipet tetes. Ukurannya mulai dari 0,005 mili sampai 10 mili, terbuat dari kaca atau plastik. Digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Selanjutnya ada tabung reaksi. Berdiameter 10 sampai 20 mm dan panjangnya 50 sampai 200 mm. Terbuat dari kaca. Hal ini digunakan sebagai tempat di mana kita mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Selanjutnya itu ada rak tabung reaksi. Ada 12 lubang tabung reaksi dan ukuran raknya sekitar 20 kali 10 cm. Digunakan sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Alat ini terbuat dari kayu. Kemudian ada batang pengaduk berukuran 15, 20 sampai 30 cm yang digunakan untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu zat. Alat ini terbuat dari kaca atau plastik. Kemudian lesung dan alu digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Ukurannya itu dari 8 hingga 16 cm yang terbuat dari keramik, kaca, atau batu granit. Kemudian ada corong pisah, terbuat dari kaca. Ukurannya itu 50 mili sampai 3 liter. Selanjutnya, pembakar spiritus, terbuat dari kaca, yang digunakan untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Kemudian labu destilasi berukuran 25 ml hingga 2000 ml yang digunakan untuk zat-zat, utamanya zat yang memiliki titik lebih tinggi ketika proses destilasi.
Kemudian pembakar Bunsen digunakan untuk memanaskan pemanasan, pembakaran dan sterilisasi jarum OSI atau lainnya. Alat ini terbuat dari besi. Selanjutnya ada bola hisap atau filler yang terbuat dari karet, digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Kemudian ada sudip atau spatula yang digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan dan juga dipakai untuk mengaduk larutan yang berukuran mulai dari 10 sampai 20 cm. Selanjutnya ada penjepit yang berukuran lebih kurang 5 cm yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan yang terbuat dari kayu. Kemudian ada kawat kasa. Kawat ini terbuat dari aluminium yang digunakan untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan. Selanjutnya ada gelas arloji. Ukurannya mulai dari 76 hingga 150 mm yang terbuat dari kaca yang digunakan sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan. Yang terakhir ada pH meter yang digunakan untuk mengukur kadar pH, yaitu kadar keasaman atau basah pada suatu cairan. Komponen perangkainya yaitu elektroda kaca, elektroda referensi, dan termometer, amplifier, dan mikroprosesor. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang alat-alat laboratorium kimia. Selanjutnya, alat laboratorium biologi dan fisika akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Asnita Elvira dan Ari Pangestu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Asnita Elvira dari kelompok 1 akan menjelaskan alat-alat labor biologi, yaitu pertama mikroskop. Fungsinya untuk melihat objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Bahannya yaitu lensa okuler, teleskop, teropong, kaca pembesar, dan sejenisnya. Kedua, kaca pembesar. Fungsinya untuk memudahkan para peneliti melihat suatu objek menjadi terlihat lebih besar dan dari ukuran yang dimilikinya, yang terbuat dari lensa cembung. Yang ketiga, stetoskop. Fungsinya untuk memeriksa suara dalam tubuh, misalnya suatu jantung dan pernapasan, yang terbuat dari bahan yang lembut atau karet, bukan dari bahan plastik atau kayu. Yang keempat, autolets. Fungsinya untuk mensterilkan alat-alat atau perlengkapan medis atau laboratorium dengan material uap. Bahannya terbuat dari aluminium. Yang kelima, kotak genetika. Fungsinya untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan juga prinsip-prinsip genetika lainnya yang terbuat dari plastik atau kayu. Yang keenam, teranium. Yang fungsinya ini adalah biosfer buatan alami karena fungsi biologis yang terjadi pada alat ini mirip dengan yang terjadi di alam, terbuat dari kaca atau plastik transparan. Yang ketujuh yaitu tensimeter. Fungsinya untuk mengukur tekanan darah yang bekerja manual saat memompa ataupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Bahannya terbuat dari bahan berkualitas tinggi yaitu kotak yang terbuat dari logam. Yang kedelapan yaitu audus fotosintesis. Fungsinya untuk mengurung pernapasan dari tubungan atau kecekatan penguapan yang diukur berdasarkan luas penampang, waktu, dan kapasitas. Yang terbuat dari kaca borosilikat. Yang kesembilan yaitu vaskulum. Fungsinya untuk menyimpan contoh-contoh spesimen botani agar tidak cepat kering sewaktu proses pengumpulan di lapangan, terbuat dari plastik. Yang ke-10, alat ukur tekanan akar. Fungsinya untuk menentukan seberapa besar tekanan akar dari sebuah tumbuhan tersebut, yang terdiri dari sebuah pipa kapiler berbentuk seperti huruf S. Yang ke-11, pinset laboratorium. Fungsinya sebagai alat bantu mengambil preparat atau bagian tubuh hewan yang dibedah agar tidak terkontaminasi. Yang ujungnya terbuat dari lancip dan terbuat dari besi. Yang ke-12, atmometer. Fungsinya untuk mengukur kecepatan penguatan air dalam udara dalam lingkungan dan juga waktu tertentu, yang terbuat dari bahan kaca. Yang ke-13 yaitu pisau bedah. Fungsinya digunakan sebagai alat pemotong atau penginsisi jaringan, yang terbuat dari baja yang diperkeras dan temper. Yang ke-14, pipa kapiler sebagai alat untuk menurunkan tekanan
berubah bentuk dari gas menjadi bentuk cairan, dan mengatur cairan refrigeran yang berasal dari pipa-pipa kondensor. 15 yaitu perangkat kit penguji makanan yang fungsinya uji makanan amilum, glukosa, protein, dan lemak. 16 yaitu model anatomi manusia yang fungsinya model untuk mempelajari morfologi dan anatomi manusia. Bahannya yaitu PVC. 17 kaca objek berfungsi guna menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati, yang terbuat dari kaca. 18 yaitu kotak kaca objek untuk menyimpan kaca objek yang terbuat dari plastik. Assalamualaikum, saya Arif Pangestu Aji dari kelompok 1 akan memperkenalkan alat-alat labor fisika untuk memenuhi tugas teknik pengelolaan labor. Yang pertama adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini berfungsi sebagai alat ukur massa suatu benda. Di sini terdapat piringan wadah, skrup atau knot kalibrasi, titik nol, beban geser ratusan, puluhan, dan satuan. Selanjutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume suatu zat tak beraturan. Untuk volume gelas ukur ini, dari yang terkecil yaitu 10 ml sampai yang terbesar yaitu 2 liter. Bahan dasarnya yaitu kaca. Selanjutnya ada garpu tala, digunakan untuk menyamakan frekuensi suatu nada. Garpu tala ini umumnya terbuat dari aluminium atau besi. Garpu tala ini memiliki ukuran dari 4096 Hz hingga 128 Hz. Selanjutnya ada avometer. Avometer ini digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Pada avometer ini terdapat watt meter, skala, jarum penunjuk meter, zero adjusting, zero AHM, kutub positif dan negatif, dan saklar pemilih. Kemudian ada amperemeter. Amperemeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus. Pada amperemeter ini terdapat kutub positif, kutub negatif, skala ukur, batas ukur, dan skala maksimum. Selanjutnya ada jangka sorong, yang biasa digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Di depan terdapat rahang atas dan bawah untuk mengukur diameter, sedangkan di belakang ada untuk mengukur kedalaman. Di sini terdapat skala utama dan skala nonius. Selanjutnya ada mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Mikrometer ini memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Di sini terdapat gigi putar, skala tetap, ruang ukur tetap, ruang ukur gerak, rangka, pengunci, dan skala nonius. Selanjutnya ada generator listrik, digunakan untuk memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Di sini terdapat poros, kipas, kutub stator, angker, terminal box, belitan kutub magnet, komutator, dan sikat arang. Selanjutnya adalah akumulator atau biasa disebut dengan aki, sebuah alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Pada aki terdapat wadah, terminal positif negatif, cairan elektrolit, pembatas sel, penutup lubang angin, penghubung antar sel, dan elektroda positif. Selanjutnya adalah luxmeter, alat untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat atau di suatu ruangan. Adapun yang terdapat pada luxmeter yaitu tombol off-on, tombol rank, layar panel, zero adus, dan sensor cahaya. Selanjutnya adalah trafo, alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Pada konstruksi trafo, terdapat inti besi yang memiliki kumparan sekunder dan kumparan primer. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch adalah alat ukur waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Stopwatch terdapat case, stop button, start button, reset button,
ring, mid hand, second hand, 1/10 hand. Kemudian adalah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Pada rangkaian termometer terdapat tabung gelas kaca, pipa kaca, skala, zat cair pengisi termometer, lekukan, dan tandon. Selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui berat jenis zat cair. Adapun penyusunnya yaitu pipet penghisap, tabung kaca, pelampung pengukur, dan pipa penghisap pada ujung. Selanjutnya adalah pipa kapiler. Pipa kapiler adalah bejana yang digunakan untuk mengetahui adanya peristiwa kapilaritas. Prisma optik. Prisma optik adalah alat untuk menguraikan cahaya. Prisma optik memiliki bahan dasar yaitu kaca. Kemudian adalah katrol, alat untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu benda. Katrol umumnya terbuat dari aluminium atau besi. Kemudian ada lensa, atau yang sering disebut kanta, sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Slinky adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan gelombang transversal dan longitudinal. Yang terakhir ada voltmeter. Voltmeter biasa digunakan untuk mengukur suatu tegangan.